Halo anak-anakku, apa kabar? Kita bertemu kembali ya di pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tema baru. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kabar gembira. Hari ini kita akan belajar tema baru yaitu kelahiran Yesus. Oke? Sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap belajar ya. Kita harus menjaga kesehatan kita, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Jangan lupa juga memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ya. Kalau berada di kerumunan, jaga jarak, oke? Dan satu lagi, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena dengan berolahraga badan kita menjadi bugar ya. Berolahraga bisa apa aja ya, yang penting menggerakkan tubuh. Ya, kalau badan kita sehat, tentu kita akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Oke? Nah, anak-anakku yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, yuk kita siapkan hati, kita akan berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran kita. Mari kita siapkan hati, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang putramu Yesus yang lahir dalam kandang di Bethlehem. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Nah, saya ingin bertanya nih kepada kalian, siapa sih yang di antara kita yang tidak pernah dilahirkan atau yang pernah dilahirkan? Oke lah, pasti semua dari kita pernah dilahirkan kan? Iya, semua kita yang hidup ini pasti pernah dilahirkan. Nah, pertanyaannya, kita dilahirkan di mana ya? Oke, pasti di daerah kita masing-masing ya. Mungkin ada yang di Ambon, di Sulawesi, di Kalimantan, atau di Sumatera, di Jawa, di Flores, di NTT ya, atau di mana, di Papua ya. Banyak tempat, tapi misalnya ya masih banyak sih di antara kita yang lain di rumah sakit atau di klinik ya, atau di tempatnya pebidan, atau misalnya masih ada di dukun bayi gitu ya, atau di tempat-tempat lain ya yang biasanya orang melahirkan. Nah, pasti kita pernah dilahirkan ya, dilahirkan oleh ibu kita, oleh bunda kita, oleh mama kita. Nah, anak-anakku, kapan ulang tahunmu? Pernah? Ingat? Oke, kalau lupa tanya mama dong. Mama, aku kapan sih ulang tahunnya? Ya gitu ya. Jadi kita juga pasti pernah ulang tahun ya. Terus kalau Tuhan Yesus kapan ya kira-kira ulang tahunnya ya? Siapa yang tahu kapan ulang tahunnya Tuhan Yesus? Minggu yang lalu sudah kita singgung ya. Iya ya. Pada peristiwa apa? Oke ya, peristiwa Natal tanggal 25 Desember. Itulah kelahiran Tuhan Yesus ya, yang kita rayakan setiap tahun. Nah, anak-anakku, peristiwa kelahiran Yesus merupakan kabar gembira tentunya ya, karena sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel sejak lama. Ya, kelahiran Tuhan Yesus sudah juga dinubuatkan oleh Nabi sebagai juru selamat. Juru selamat siapa? Tentu juru selamat manusia ya, kita semua manusia yang hidup di dunia ini. Nah, kelahiran Yesus membawa warta gembira bagi kita semua, jelas ya. Karena apa? Karena ya kita sudah diselamatkan, kita dosa-dosa kita sudah dihapuskan ya. Jadi itu merupakan warta gembira bagi kita semua. Nah, kalau kita merayakan Natal ya memang hendaknya dirayakan dengan hati yang terbuka untuk menyambut Yesus yang datang sebagai juru selamat manusia. Bukan hanya nanti mengutamakan hal lahiriah ya, seperti kita singgung kemarin, misalkan seperti baju baru atau makanan yang enak, hadiah Natal dan lain sebagainya ya. Yang penting adalah kita menantikan juru selamat dengan semangat terbuka ya, dengan hati yang terbuka dan kegembiraan. Nah, anak-anakku, Natal memang hendaknya sekali lagi dirayakan dengan kegembiraan dan kesederhanaan ya, dengan ketulusan hati. Karena Natal hakikatnya merupakan perwujudan cinta Tuhan kepada manusia. Jadi Tuhan sangat mencintai manusia, maka Yesus lahir di dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, anak-anakku, ini saya bacakan kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus
Ya, saya bacakan kisahnya ya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret untuk menemui seorang gadis yang bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan keturunannya tidak akan berkesudahan." Setelah menerima berita itu dari malaikat Gabriel, Maria dengan masih gadis itu pun mengandung. Ia mengandung atas kuasa Roh Kudus. Melihat keadaan Maria yang telah mengandung, Yusuf tunangannya akan meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tetapi Allah tahu maksud Yusuf, sehingga ia mengutus malaikat untuk memberitakan bahwa Maria mengandung atas kuasa Allah sendiri. Maka Yusuf pun akhirnya menerima Maria. Menjelang kelahiran anak Maria, ada perintah dari Kaisar Agustus di Roma agar semua penduduk mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing. Yusuf dan Maria berasal dari Bethlehem, maka mereka harus pergi mendaftarkan diri di Bethlehem. Padahal Maria hampir melahirkan, Yusuf dan Maria menaati perintah Kaisar. Mereka berangkat ke Bethlehem. Ketika hari mulai malam, Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan. Tetapi Maria ditolak karena mereka dari desa Nazaret dan mereka miskin. Terpaksa Yusuf mengajak Maria ke sebuah gua. Gua itu tempat berteduh para gembala dan kambing serta domba mereka di waktu malam. Gua itu kotor dan baunya tidak sedap. Di situ hanya ada jerami dan sebuah palungan tempat minum kambing dan domba. Di dalam gua itulah anak Maria lahir, seorang bayi laki-laki yang manis dan elok rupanya. Bayi itu dibaringkan di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin dan beralaskan jerami. Nah, anak-anakku, kisah kelahiran Tuhan Yesus membuat kita gembira. Yesus datang ke dunia karena Dia sangat mencintai manusia. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus lahir di gua, kandang hewan, dan dibaringkan di dalam palungan. Tempat ini menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai anak yang miskin dan mau bersahabat dengan anak-anak yang miskin. Yesus bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin maupun kaya. Seperti Yesus, kita juga harus menyayangi dan menolong orang lain, terlebih yang kekurangan, tidak mendapat perhatian, dan tersingkir. Nah, maka anak-anakku, pertanyaannya, apakah kamu pernah mengunjungi bayi Yesus pada hari Natal? Ya, ketika kita di gereja, ya, waktu belum masa pandemi seperti ini, ya, kita masih pergi ke gereja. Anak-anakku pernah tidak mengunjungi bayi Yesus di gua yang biasa dipasang di gereja? Apakah juga anak-anak pernah melakukan perbuatan yang baik untuk orang tua, untuk guru, untuk teman-teman? Dan saya yakin kalian semua pernah. Karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk berbuat baik, memberi perhatian kepada mereka yang sangat membutuhkan, ya, yang
Terdekat dengan kita tentu keluarga kita ya, orang tua, kakak, adik ya, teman-teman atau guru ya. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini tentang kelahiran Yesus ya. Semoga pembelajaran hari ini sungguh membuat kita untuk bisa meneladani ya, bergembira karena Yesus telah hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan kita juga mampu berbuat baik kepada mereka yang miskin, mereka yang tidak mendapat perhatian, mereka yang berkekurangan. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau datang untuk kami. Engkau datang untuk semua orang yang miskin maupun yang kaya. Engkau membahagiakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah belajar dari awal sampai akhir. Nah sekarang ada yang harus kalian kerjakan ya. Nggak banyak kok, cuma sedikit ya. Ini untuk melihat apakah kalian sudah paham belum ya yang sudah kita pelajari tadi. Oke, yang pertama, kapan kita merayakan hari Natal? Oke, kapan? Tanggal? Oke, benar sekali. Yang kedua, siapa nama orang tua Yesus? Siapa mamanya? Siapa bapaknya? Oke, benar sekali. Ya, yang tadi dilahirkan di mana tadi? Ya, di kandang domba, ya, di gua. Nah, siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita kelahiran Yesus tadi? Ayo, siapa aja? Tadi ada satu, malaikat. Terus kedua, ada gembala, terus ada Tuhan Yesus, ada Bunda sama papanya, iya ya, Bunda Maria dan Santo Yosef ya. Nah anak-anakku, pertanyaan yang keempat, untuk apa Yesus dilahirkan? Ayo, untuk apa tadi? Untuk, iya betul sekali ya. Terus yang terakhir, sebutkan contoh perbuatan baik yang pernah dilakukan terhadap sesama ya. Tuliskan saja ya, misalkan dilakukan oleh ibu ya, misalkan membantu mama mencuci piring. Oke, membantu papa membersihkan halaman, iya kan? Nah itu perbuatan baik loh. Jadi atau menemani kakak pergi ke tempat nenek, itu juga perbuatan baik loh. Nah boleh dituliskan ya. Oke, yang sudah selesai nanti dikirimkan ke Bapak Ibu Guru ya. Oke anak-anakku, terima kasih sekali lagi sudah mengikuti pembelajaran kita. Yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Ya, ingat Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup bahagia. Maka kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, dan ingat ya, kita harus rajin juga berdoa. Nah anak-anakku, sampai ketemu ya di pertemuan kita berikutnya. Bye bye, God bless you.